Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online mekanika. Untuk pokok bahasan di video kita kali ini adalah tentang benda tegak. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana dan apa itu benda tegar dan bagaimana konsep-konsep fisika yang diaplikasikan terhadap benda tegar. Oke, benda tegar. Jadi benda tegar itu sejatinya bisa kita anggap sebagai sebuah sistem yang terdiri dari banyak sekali partikel yang jarak-jarak antar partikelnya itu relatif tetap dan tidak mudah terdeformasi oleh gaya dari luar. Jadi dari definisi ini kita juga bisa menganggap beberapa zat padat atau hampir semua zat padat itu adalah benda tegar. Jadi karena sebenarnya benda tegar itu eh, sama dengan sistem banyak partikel yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, maka dalam analisis untuk mencari pusat massa pada benda tegar itu kita menggunakan cara berpikir yang sama dengan apa yang telah kita terapkan pada sistem banyak partikel. Jadi seperti yang kita ketahui pada sistem banyak partikel, pusat massa itu dirumuskan dengan R. R adalah vektor dari pusat massa sendiri, itu sama dengan sigma dari MI LI, yang dimana ini adalah partikel ke I dan jarak vektor dari partikel ke I dibagi juga dengan sigma MI. Jadi seperti ini rumus umumnya. Dimana di sini sigmanya adalah penjumlahan dari tiap-tiap partikel yang ada dalam sistem banyak partikel yang sudah kita bahas kemarin. Lalu bagaimana dengan analisis untuk benda tegar? Jadi di sini karena umumnya pada benda tegar jarak antar partikelnya itu sangat rapat sehingga jika kita tuliskan secara matematis Ri dikurangi Ri plus 1, jadi kita mutlakkan, jadi harga mutlak dari Ri min Ri plus 1 itu sangat-sangat kecil atau hampir mendekati 0. Jadi karena alasan ini maka kita akan memodifikasi rumus dari pusat masanya. Jadi yang sebelumnya kita menggunakan sigma karena masing-masing partikelnya bisa kita anggap sebagai suatu bilangan yang diskrit. Karena partikel pada benda tegar itu sangat rapat, maka kita bisa mengambil pendekatan dengan menggunakan operasi integral. Sehingga dalam benda tegar untuk mencari koordinat pusat massa kita bisa menggunakan persamaan R sama dengan integral dari posisi dm per integral dari dm, di mana dm ini sendiri merupakan bagian dari elemen massa atau cuilan terkecil dari benda tegar yang kita cari pusat massanya. Jadi misalkan kita punya diagram kartesian seperti ini, lalu di sini adalah objek benda tegarnya. Maka cuilan terkecil di sini, ini elemen terkecilnya kita definisikan sebagai dm, di mana panah ini merupakan vektor posisi dari cuilan tersebut atau dari dm-nya tersebut. Lalu bagaimana cara kita menghitung koordinat pusat massa dari suatu geometri tertentu dengan menggunakan persamaan ini? Jadi persamaan persamaan yang ada double integral ini dengan elemen dm sebenarnya kurang praktikal. Jadi dari persamaan ini kita harus menguraikan kembali ke dalam elemen-elemen yang mempengaruhi dari elemen massanya tersebut. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Next. Jadi kita tulis lagi persamaan dari pusat massa R dari koordinat pusat massa itu sama dengan integral dari R I dari posisi dari elemen pusat massa kalikan dm dan integral dm. Jadi untuk yang bagian bawah integral dm, jika massa jenis suatu benda atau benda tegak tersebut konstan, maka kita bisa langsung mendapatkan
nilainya. Jadi misalkan seperti ini, dari DM, maka yang pada bagian bawah dari eh, pembagian ini bisa langsung kita tuliskan dengan M, yang merupakan massa total dari benda tegar yang kita cari nilai pusat masanya. Jadi jika kita tulis lebih sederhana lagi, koordinat pusat massa itu bisa kita tuliskan sebagai 1/m integral dari RI, atau kita bisa tuliskannya dengan I aja ya, karena ini bukan elemen yang diskrit, dikalikan dengan DM. Jadi persamaannya seperti ini. Dan persamaan seperti ini bisa kita uraikan menurut koordinat-koordinat yang kita pakai. Misalkan dalam kartesian, oke, kita perkecil dulu. Jadi pada koordinat kartesian kita bisa membagi vektor R ini ke dalam masing-masing elemennya. Misalkan untuk elemen sumbu X itu bisa kita cari dengan misalkan kita menuliskannya dengan X kapital ya. Di X, jadi untuk pusat massa itu sama dengan 1/m, karena massa ini tidak bergantung pada koordinatnya, dan di sini adalah X variabel, DM sama. Dan begitu juga untuk sumbu Y dan Z, jadi kita hanya mengubah variabel dari X ke Y dan ke Z, tapi kita tulis saja. Jadi koordinat pusat massa terhadap sumbu Y itu sama dengan 1/m Y DM, dan terhadap sumbu Z pun sama, ini Z itu sama dengan 1/m integral dari Z DM. Yang akan menjadi permasalahan berikutnya adalah bagian dari DM-nya ini, karena apakah DM-nya ini bervariasi terhadap perubahan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Maka untuk mencari kemungkinan adanya perubahan tersebut, maka kita uraikan elemen dari masing-masing DM-nya. Seperti yang kita ketahui, massa itu sendiri merupakan bisa kita definisikan sebagai perkalian antara massa jenis dikalikan dengan volume suatu objeknya. Jadi dm itu bisa kita tulis dengan d rho v. Dan jika kita anggap rho-nya itu konstan dalam koordinat apapun, maka dm bisa kita definisikan sebagai rho dv. Karena itu maka konsekuensi dari penguraian ini, maka oke, kita kecil dulu ini. Jadi konsekuensi dari penguraian dm kita bisa dapatkan persamaan sebagai berikut. Jadi kita uraikan aja ke arah sumbu x-nya ya. Misalkan untuk sumbu x-nya akan menjadi seperti ini. Jadi x itu sama dengan 1/m, kita akan menggunakan integral lipat 3 karena kita menggunakan dv volume, di mana volume itu kita akan mendeskripsikannya ke dalam tiga koordinat ya. Jadi di sini jadinya x rho dv, dan ini juga berlaku untuk sumbu sumbu y dan sumbu z. Jadi ini adalah persamaan umum yang kita gunakan. Jadi ini persamaan yang paling praktikal. Jadi jika ada masalah dengan masalah bentuk geometri dari benda tegar tertentu, kita bisa mendekatinya dengan persamaan yang ini, entah itu sumbu x, y, atau z. Berikut adalah contoh pemanfaatan atau aplikasi dari cara perhitungan pusat massa pada suatu objek geometri. Oke, kita pindah ke slide dulu. Misalkan di sini kita punya suatu geometri, bentuk geometri benda pejal yang berbentuk bola, setengah bola, jadi seperti ini. Misalkan ditanya pada koordinat berapa pusat massanya. Untuk bola jelas, misalkan ini kita letakkan pada plane datar, yaitu bidang XY seperti itu. Misalkan ini adalah bidang X, jadi bidang sumbu X, dan ini sumbu Y, dan pusat koordinat ini sama dengan pusat dari lingkaran yang menjadi alas yang menjadi alas dari setengah bola ini, maka jelas pada sumbu X, koordinat X dan Y-nya itu ada pada titik 0. Tapi bagaimana dengan sumbu Z-nya?
untuk bagian pada sumbu Z. Jadi kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan berikut. Jadi kita gambarkan dari sumbu Z-nya saja. Jadi kita misalkan delta M merupakan bagian kecil dari ini. Jadi di mana delta M ini karena merupakan cuilan terkecil, jadi kita anggap delta M ini berbentuk tabung dengan ketebalan yang sangat tipis, seperti ini. Jadi bentuknya sangat tipis sekali. Jadi bentuknya seperti ini. Dengan volumenya atau dV-nya, berarti ini sama dengan dV-nya sama dengan luas alas dikalikan dikalikan tingginya, di mana luas alas di sini itu sama karena bentuknya lingkaran, jadi kita tinggal menuliskan dengan P, dan misalkan jari-jarinya di sini ganti warna aja ya. Nah, dan misalkan jari-jarinya ini kita menggunakan variabel D, maka di sini rumus dari dV-nya itu menjadi P D kuadrat dikalikan tingginya. Tingginya yang tidak lain adalah dz, karena ini ketebalannya ke arah sumbu Z tadi. Jadi seperti ini. Maka di sini dV itu sama dengan P D kuadrat dz. Jadi kalau menurut aturan yang sebelumnya, maka koordinat pusat massa terhadap sumbu Z itu sama dengan integral Z dm dibagi integral dm. Ini seperti ini, dimana dari persamaan ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi seper massa total integral Z dm. Jadi dimana kita akan uraikan lagi menjadi seper m massa total integral Z integral Z rho di barulah di bagian ini dv-nya bisa kita hitung. Jadi misalkan dalam bentuk seperti ini, maka dv-nya, oke, kita perkecil dulu persamaan ini. Jadi untuk mencari dv, maka kita tinggal mensubstitusikan persamaan sebelumnya. Jadi persamaan sebelumnya di sana didapatkan dv-nya itu sama dengan P D kuadrat dz, di mana D itu adalah jari-jari dari dm-nya. Jadi misalkan kita kembali ke gambar sebelumnya, yaitu gambar awal yang bagian ini. Jadi di sana besarnya D itu bervariasi bergantung posisi dari Z-nya. Jadi semakin ke atas nilai dari D-nya ini atau jari-jarinya itu akan berkurang. Jadi di sini yang bagian konstan adalah ini. Ini adalah jari-jari dari bolanya, sedangkan ini D adalah jari-jari akibat pemotongan yang tadi. Jadi untuk mengetahui bagaimana perubahan D terhadap perubahan Z, kita menggunakan aturan trigonometri. Jadi misalkan kita tarik dari pusat lingkaran, dari pusat bolanya ke tepian sini, dan kita anggap sudut ini adalah theta, dimana bagian ini adalah jari-jari bolanya, kita beri dengan R, dan di sini adalah jari-jari dari dm-nya atau kita dengan D. Maka, dan ini pastinya juga R ya besarnya ya, karena jari-jari selalu konstan untuk bola, maka nilai D, jadi hubungan antara D, R, dan Z itu bisa kita tuliskan dengan hubungan Pythagoras, di mana R kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambah Z kuadrat, di mana Z-nya adalah tinggi ini. Seperti ini. Jadi itu adalah nilai Z-nya. Jadi kalau kita ingin mencari D, maka D kuadrat itu sama dengan R kuadrat min Z kuadrat. Jadi seperti ini. Maka nilai ini bisa kita masukkan ke persamaan ini.
Maka di sini dv-nya akan menjadi, kita lanjutkan persamaan awalnya tadi untuk mencari pusat massa pada koordinat z-nya, maka 1/m integral oke, maka z rho-nya kita tulis kembali, z rho dikalikan dv-nya adalah pi d kuadrat. Jadi pi-nya kita masukkan, d kuadratnya kita substitusikan dari rumus yang kita dapatkan sebelumnya, persamaan yang kita dapatkan, jadinya r kuadrat min z kuadrat, ini jadinya dz, seperti ini. Oke, kita geser aja ini ya, kita tidak terlalu mengganggu sebentar. Jadi setelah kita dapatkan persamaan ini, maka step selanjutnya hanya sekedar operasi matematika sederhana. Jadi kita uraikan aja untuk mempermudah. Maka di sini kita dapatkan, kita agak geser aja ke sini, 1/m, di mana m ini massa total. Yang pertama itu adalah integral, berarti dari 0 sampai r. Kenapa 0 sampai r? Karena z-nya itu akan bervariasi dari 0 sampai ketinggian ini adalah r-nya, sehingga integralnya kita integralkan semuanya untuk z dari variasi 0 sampai r. Maka dari ini penguraiannya menjadi z. Oke, jadi z rho pi r kuadrat dz dikurangi integral dari 0 sampai r z pangkat 3 rho pi dz. Jadi seperti ini. Maka dengan operasi matematika lebih lanjut, ini bisa didapatkan seperti m. Jadi integral dari ini kita akan dapatkan z, berarti kalau diintegralkan terhadap dz menjadi setengah z kuadrat, maka z kuadrat itu nilainya r, maka r kali r kuadrat itu jadi sama dengan rho pi r pangkat 4 dikurangi z pangkat 3 diintegralkan terhadap dz menjadi 1/4 z pangkat 4, karena batasannya 0 sampai r, maka jadi rho pi r pangkat 4. Kita tutup. Oke, saya akan lanjutkan ke bagian sampingnya. Maka ini akan menjadi, jadi setengah dikurangi 1/4, maka dia sama dengan 1/4 rho pi r pangkat 4. Jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menghitung atau menguraikan nilai m-nya. Karena m-nya di sini adalah massa dari setengah lingkaran, maka kita cari rumus dari setengah lingkaran. Bukan setengah lingkaran ya, setengah bola. Jadi setengah bola. Maka massa dari setengah bola itu dikalikan massa jenisnya. Maka massa dari setengah bolanya menjadi setengah kalikan 4/3 pi r pangkat 3 kalikan rho. Nah, ini sama dengan 2/3 pi r pangkat 3 dikalikan massa jenisnya. Oke, jadi bagian ini kita substitusikan ke sini, akan menjadi, oke, kita akan pindah papan ya. Oke, maka hasil substitusinya akan menjadi, sebentar, kita tuliskan lagi rumusnya, maka z sama dengan 1/m 1/4 rho pi r pangkat 4, dan dimana 1/m-nya ini merupakan 1/, sehingga ini jadinya ya, maka ini jadinya adalah pembagian biasa. Kita tuliskan lagi aja 1/4 rho pi r pangkat 4 dibagi m-nya, yang merupakan 3/2 r pangkat 3, 3/2 pi r pangkat 3
dikalikan rho. Maka ini kan saling meniadakan, rho dengan rho, pi dengan pi, dan rs. Sehingga ini jadinya 3/8 R. Jadi lokasi pusat massa dengan menggunakan analisis ini, berarti pusat massa pada geometri setengah bola itu adalah X-nya pada koordinat 0, X-nya pada koordinat 0, Y-nya pada koordinat 0, dan Z-nya pada koordinat 3/8 R atau 3/8 dari jari-jarinya. Oke, untuk pembahasan pusat massa pada benda tegar saya selesaikan sampai di sini. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menghitung momen inersia pada benda tegar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.